Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah min kulli dhanbin azim. Astaghfirullah min qawlin bila amalin. Assalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah sehingga kita dapat berkumpul berhadir pada malam hari ini, bisa meneruskan amaliyah kita, kegiatan kita. Salawat serta salam semoga tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari zaman dulu hingga sekarang sampai hari kiamat nanti. Kemudian meneruskan pembacaan kitab sampai di wa idza akalta aw syaribta fabda bismillah wakhtim bilhamdilillah wa kul washrab biyaminika wa idza qadima ilaika at-ta'am faqul Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'amana khairan minhu illa an yakuna labanan faqul wa zidna minhu fa innahu la syai'a khairin minhu kama warada. Membicarakan tentang masalah makan dan minum. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menasihati kita yang beliau tulis di dalam kitab ini, apabila engkau makan, apabila engkau hendak makan, au syaribta, engkau hendak minum, fabda bismillah, maka mulailah dengan berzikir, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya sunnah. Jadi sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dengan bismillah aja sudah dapat pahala sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambillah wa kul biyaminik. Bila makan bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awalihi fa inna siya ayyadhkura ismallah fi awalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau ingin makan, apabila ingin makan oleh salah seorang kalian, falyadhkur ismallah, maka hendaklah dia menyebut nama Allah atau membaca bismillah fi awalihi, pada permulaan makannya. Sebelum makan baca bismillah. Fa inna siya ayyadhkura ismallah, maka jika dia lupa membaca bismillah pada permulaan makannya, maka baca bismillah. Kalau ingat di pertengahan, baca di pertengahannya. Kalau kada ingat di pertengahannya juga, sampai selesai baru ingat, juga dituntut baca bismillah.
dengan bacaan bismillah awwalahu wa akhirahu. Suatu hari Rasulullah SAW duduk melihat seseorang makan, seseorang itu makan, tinggal satu luqmah, satu suapan. Ketika tinggal satu luqmah, satu suapan yang terakhir ini, sebelum dimakannya yang terakhir ini membaca bismillah. Kemudian selesai makan, Rasulullah dhahik, tertawa, senyum. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ketika dia membaca bismillah tadi, syaitan muntah. Apa maksudnya? Bila kita makan tanpa bismillah, tanpa berzikir kepada Allah, itu kita makan digiringi oleh syaitan. Syaitan ikut makan. Nah, ketika kita baca bismillah sebelum makan, syaitan kada bisa mendekat ikut makan. Kalau kada ingat, nah syaitan ikut makan. Kemudian ketika kita baca bismillah, nah syaitannya muntah. Maka dari itulah Rasulullah SAW senyum melihat seseorang itu makan. Kemudian wakhtim bilhamdilillah. Kemudian akhiri makannya dengan membaca alhamdulillah. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala la yarda 'anil akli bi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu ta'ala fayahmaduhu 'alaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha anil abdi kepada seorang hamba ya'kulul aklah, dia makan makanan, satu suap makanan, kemudian fayahmaduhu 'alaiha, dengan sebab makanan itu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Atau minum satu minuman aja, tapi setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah. La yarda, innallaha la yarda. Maka bahwasanya Allah sungguh ridha. Dengan sebab makan minum aja dapat keridhaan Allah, asalkan makan minumnya dengan memuji Allah alhamdulillah. Atau baca setelah makan itu, setelah minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan memberi minum kami, dan mudah-mudahan Allah dan alhamdulillah Allah menjadikan kami orang Islam. Wa idza qadima ilaika at-ta'am faqul, apabila engkau dihadapkan makanan kemudian ingin memakannya, baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa at'imna khairan minhu. Nah, kalaunya minum air susu ditambah wazidna minhu. Wa 'alaika bi ghaslil yadain qabla at-ta'am wa ba'dah. Jadi makan disuruh membaca bismillah, sesudah makan disuruh membaca alhamdulillah. Apakah sama dengan minum? Sama. Disebutkan di dalam kitab Azkar. Minumkah, makankah?
Awali dengan bismillah, sesudahnya dengan alhamdulillah. Kita ini kalau makan itu biasanya ingat saja berzikir, membaca doa sebelum makan, baca bismillah. Yang jarang itu baca bismillah ketika minum. Padahal juga dianjurkan membaca bismillah. Wa 'alaika bi ghaslil yadain qabla ta'am wa ba'dahu. Nah, kalau makan kata beliau, hendaklah engkau cuci kedua tangan engkau. Sini yadain, kedua tangan. Jadi kiri kanan dibasuh. Bukan tangan kanan yang hendak makan aja. Qabla ta'am wa ba'dahu, sebelum makan dan sesudah makan. Wa bi tasghiril luqamah, dan mengecilkan suapan. Kada banyak benar tuh ada. Jadi halus saja supaya di muntung ini kada berjajal dengan makanan. Kita nih orang Indonesia ini termasuk rapi kalau makan tuh. Ini. Nah, kalau orang Arab cara makannya beda dengan kita, khususnya masalah nasi ini, makan nasi. Nah, ini jangan tak aja orang Arab makan nasi kayak ini. Memang kayak itu. Nang Tuhan, nang anum sama kalau makan nasi ini. Bahamburan lah. Bahamburan memang bahamburan. Tapinya kalau makan itu dia apa, di bawah piring itu ada suprah. Suprah itu apa nih? Plastik. Suprah itu apa ya namanya? Lapik. Lapiknya makan. Jadi tahamburan itu di suprah itu. Kemudian wa tadqiqil mudghi, dan kecilkan, lanikakan mengunyah. Supaya apa? Supaya usus kita memproses makanan itu mudahlah, sehingga kada jadi penyakit. Wala tamuddanna yadaka ila ta'am hatta tabtaliya ma fi famik, dan jangan engkau mengambil makanan kecuali engkau telan yang di mulut engkau. Wa kul min nawahil qis'ah wa la ta'kul min wasatiha. Kalau makan ambil yang di depan kita, dari pinggir piring itu. Wala ta'kul min wasatiha, jangan mengambil di tengah. Kalau makan berpiring, pinggir dulu di hadapan kita, jangan ke tengah. Kenapa? Fa innal barakah tanzil alaih, karena keberkahan turun di tengah tadi. Wa idza saqatat luqmatuk fa'amid biha min adza min adzan thumma kulha wala tadaha li syaitan. Nah, kalau gugur makanan tadi, fa'amid ma biha, ambil, bersihkan, kemudian makan. Wala tadaha li syaitan, jangan dibiarkan. Bila dibiarkan syaitan kena mengambil makanan itu. Wal asabi'aka wal qas'ah ba'dal faragh. Jadi makannya harus habis dulu yang di piring dan yang di tangan, supaya kada mubadzir, sampai-sampai yang di tangan ini ya dijilatlah atau yang di piring sama, supaya kada mubadzir.
Wa kul bisababatil wusta wal ibham. Kemudian makanlah dengan telunjuk, kemudian jari tengah, dan nih jempol nih. Wah, kayak apa nih? Ini makan orang Arab makan roti. Kau yang gini nih. Coba makan nasi. Kayak apa nih? Bisa 2 biji aja dapat. Wa in ihtajta ila isti'ana bil baqiyah fi nahwil aruz fala bas. Nah, kalau nasi kada apa-apa, kelima jarinya nih. Kalau makan roti nyaman aja 3 jari. Begitulah makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza akalta ma ghairika fakul mimma yalik illal faqihah. Nah, apabila kita makan berjamaah, bisa benampan, kita makan yang di depan kita. Makan benampan tuh iba ceper, kadang berempat, kadang berlima, bisa berenam. Makan yang di hadapan kita, jangan kita makan yang ambil yang di wadah kawan kita. Nah, illal faqih, nah kalaunya buah-buahan, nah boleh aja kita mengambil nang jauh dari kita. Nah, kalau kita makan berjamaah, tetap disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim 1 per 1. Misalnya berlima, 1 per 1 tetap dituntut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya di antara yang berlima tadi cuman 1 yang baca bismillah, cukup, ini mewakili kepada yang lain. Cuma itu yang dapat pahala sunnah. Ini namanya sunnah kifayah. Dituntut semuanya mengerjakan yang sunnah tadi, makan berlima tadi. Bilanya seikung aja baca, nah tuntutan yang lain sudah gugur. Wala tuksirin nazar ilal hadirin fi hali aklihim. Nah, kalau orang makanan, jangan la tuksirin nazar, jangan sering-sering melihati orang makan. Orang sedang makan tuh, menu kita lihati. Nah, itu bisa mengganggu mereka, malah mereka kada nyaman lagi, kada merasa nyaman ketika makan itu. Nah, daripada adabnya, jangan mengitihi atau lama mengitihi orang. Kalau mengitihi sekilas ya ada apa-apalah. Ini orang diperhatikan makan. Wa tahaddasa ma'ahum bima yunasibul hal wa la tatakallam wa ta'am fi famika. Nah, kalau kita makan berjamaah, itu dianjurkan kita berbicara, bepandir. Kalau kita ada sebahagian kita ini menganggap kada baik bila makan itu sambil bepandir, itu pamali jar. Padahal dianjurkan kita itu bepandiran apabila makan. Kalau di Arab pian inya makan tuh lawas sampai setengah jam, sejamnya bila makan berjamaah itu juga panderan. Kalau berurusan orang Arab, bila kita datang ke kantornya, jadinya futur makan pagi, jangan ditunggu bulik aja, lawas, ini berpanderan tatawaan, itu termasuk sunnah. Makan berjamaah cuma berdiaman barataan. Apa hikmahnya berjamaah makanan? Wa in ghalabaka busaqun wala tatakallam wa ta'am fi famika. Nah, kalau kita makan itu sambil berbicara dengan kawan kita,
Nah, ketika kita makan, di dalam mulut kita ini ada makanan. La tatakallam, jangan bepandir dulu. Tuntung akan mengunyah, hanyar bepandir. Amunnya perhatian mengunyah atau makanan di muntung kita, maka apa? Nah, ini bisa kasadakan kita. Dan suaranya kada jelas. Wa in ghalabaka busaqun aw mukhatun falwi bi ra'sika anhum aw qum ila maudin akhar. Nah, apabila ketika kita makan berjamaah tadi, kemudian hendak beludah, hendak mengeluarkan dahak atau memaus ingus, falwi bi ra'sika, maka berpaling. Aukum, yang bagus lagi, ila maudina, karena bagus lagi kita berdiri ke tempat yang lain. Sekiranya kita meludah atau berpaus ingus atau mengeluarkan dahak, kada terdengar. Jadi ada kawanan dulu pernah makanan lawan orang Arab tuh. Makannya kan betalam tuh, ba5, ba6. Ketika ini menyuap nasi itu gugur di mana? Di nampan nasi itu. Di dalam situ juga gugurnya, di nasi yang diambilnya deh. Ada nambah diri orang Arab ampih makannya. Amun gugur di suprah di luar ceper atau luar nampan tuh biasanya tuh memang wajar. Ini gugurnya di mana? Di nasi itu juga umumnya ada mau lagi makan berdirinya. Dan ketika makan berjamaah bersama orang Arab tuh hati-hati, jangan meriga. Bila meriga, sama ini yang kata-kata jijian, berdirinya tinggalkannya. Jadi ada kawan orang amuntai cuma kelahiran Mekkahnya, ini mengesahkan pernah ini makannya di satu tempat di mat'am, yaitu di rumah makan lah. Kan banyak orang di rumah makan tuh. Kemudian ada salah satu orang makan di situ, tuntung makan, menuju kulkas, mengambil minuman Pepsi. Minumnya, karena Pepsi itu kan sodanya banyak. Setelah diminum, mereka semuaan berdiri di dalam rumah makan tadi, ampih makanan. Jadi kalau di Arab kita makan lawan orang Arab, jangan sampai meriga di hadapannya. Bahkan jangankan ketika makan, ketika kita berpanderan, bilanya kita hendak meriga, kita tutupi muntung. Usahakan jangan babunyi nyaring meriga tadi. Itu adabnya. Nah, jadi ada beberapa naib bagi orang Arab. Meriga jangan nyaring. Yang kedua, jangan menanyakan umur. Itu tersinggungnya. Apalagi orang tua, umur pian berapa ini sudah. Nah, jangan tersinggungnya. Kemudian yang ketiga, jangan menanyakan keluarganya nang bebinian, mamanya kah atau dang sanak biniannya kah. Itu aib gana lawannya. Sarek benernya bisa jadi kelahi. Jangan menanyakan ibu tentang ibunya, tentang saudara perempuannya atau boleh nyaib. Sebuting lagi termasuk aib ganal nih. Jangan napak buritinya. Waduh, jadi kelahi.
dipadakannya hendak lawan buritnya. Biar begaya jangan betal. Jadi tapak burit Arab. Nah, kemudian wa idza akalta inda qaumin fasni alaihim wad'u lahum bi khairin wa qul ba'da al-faraq min al-akli alhamdulillah Allahumma kama at'amtani thayyiban fastamilni salihan. Nah, apabila engkau makan di satu kelompok, fasni alaihim, setelah makan puji mereka, wad'u lahum bi khairin, doakan mereka mendapat kebaikan. Dan setelah makan baca alhamdulillah. Allahumma kama at'amtani thayyiban fastamilni salihan. Ya Allah, sebagaimana engkau memberikan aku yang baik, memberikan makan aku yang baik, maka gunakanlah aku salihan kepada yang baik. Nah, kan kita ini kadang-kadang disara orang makan, bisa di pengantin, bisa di selamatan, di arwahan, di acara syukuran. Kan setelah selesai acara biasanya itu disuguhkan makanan, keluar makanan. Apakah kita itu menunggu disuruh orang makan? Apakah boleh langsung kita makan? Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Azkar, cukup setelah dihidangkan di depan kita, boleh kita makan, walaupun belum diberi izin. Boleh sudah. Misalnya kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian disuguhkan makanan, minuman, walaupun belum disuruh, boleh kita minum. Tapi nang afdalnya, nang sunnahnya, itu kan tadi masalah boleh dan kada boleh. Ini nang sunnahnya menunggu izin. Atau kita menyuguhkan makan untuk orang lain, maka bagusnya ucapkan kul, makanlah, atau bismillah. Kadang kan ada juga orang menunggu izin baru makan. Itu kadang-kadang disuruh makan sekali, dua kalinya kada makan, apalagi kada disuruh. Kemudian baca doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan aku ini makanan dan memberi rezekinya tanpa kekuatan. Min ghairi haulin minni, tanpa kekuatan dari aku. Hanya kita kada susah payah diberikan oleh Allah Ta'ala makanan, minuman. Faman qala dzalika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang membaca doa yang demikian itu, diampuni dosanya, dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Maksud dosa di sini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar wajib bertaubat dan sempurna syarat taubatnya, baru diampuni. Ini yang disebutkan dalam kitab ini. Kalau kita baca doa sebelum makan, sesudah makan, itu diampuni dosa, maksudnya dosa kecil. Wala tatakallaf fil idam likulli ta'am. Jangan berat-berat makanan itu lauknya, harus mewah, harus ini makanan, jangan. Ada duit hendak nukar, pindah kada berduit apa nang ada aja. Kadang-kadang orang itu kada selera makannya bila kada nang mewah. Kadang-kadang hakun tulak ke jauh. Kadang-kadang kalau
disuguhkan keluarganya makanan yang kada selerainya atau dianggapnya kada nyaman, menyenyarik. Itu kan berat-berat pada makanan. Ya, adabnya jangan seperti itu. Wala ta'ib tu'aman qad wa in kana radian. Jangan mencela makanan sekalipun makanan itu jelek, kita anggap kada baik. Ma'aba Rasulullah SAW tu'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan selamanya. Kalau beliau ingin makan, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Di riwayat Imam Muslim, kalau beliau tidak mau makan makanan itu, tidak menyukainya, sakata, beliau diam. Kada mau, oh ini makanan kada nyaman, ini makanan kada layak. Begitulah adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tajal himmatak aklat thayyibat wa tanawul syahawat. Fatakunu minal ladzina qala fihi Rasulullah sallam syirar ummati alladzina ghudhu bin naim wa nabatas alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanut ta'am wa alwanus thiyab wa yatashaddaquna fil kalam. Janganlah engkau menjadikan keinginan engkau itu aklat thayyibat, makanan yang lezat-lezat, yang mewah-mewah. Harus makan daging. Dan janganlah engkau jadikan keinginan itu menuruti kemauan nafsu. Maka apabila seperti yang demikian, maka engkau termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, syiraru ummati, seburuk-buruk umatku yang mereka makan dengan nikmat wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan tumbuh darah daging mereka, wa innama himmatuhum alwanut ta'am, hanya saja keinginan mereka itu bermacam-macam makanan, wal wanus thiyab, dan bermacam-macam pakaian, bermewah-mewahan, wa yatasaddaquna fil kalam, dan mereka banyak bicara tanpa teliti, bicaranya kada bermanfaat. Itulah kata Rasulullah SAW seburuk-buruk umat beliau. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, man kanat himmatuhu ma yudkhilu batnahu kanat qimatu ma yakhruju minha. Sayyidina Ali mengatakan, siapa orang yang keinginannya, kepentingannya makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya, maka nilai orang itu yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut? Tahi. Maka nilainya seperti itu, kata Sayyidina Ali. Yang dipikirkan makan, harus ini, makan ini. Kada diniatkan lagi untuk ibadah. Makan itu hukumnya jawaz, boleh. Hendak makan silakan, hendak kada makan silakan. Kada berpahala juga makan, dan kada berdosa. Hukumnya boleh. Tapi kalau diniatkan makan itu untuk ibadah, maka makanan itu bernilai ibadah. Saja ku makan untuk ibadah, saja ku makan untuk kuat beribadah, saja ku makan untuk bersyukur kepada Allah, maka kita makan itu bernilai ibadah. Apa aja yang hukumnya boleh, harus dikerjakan, boleh hukumnya, itu kan kada ada nilai ibadahnya. Bila diniatkan kebaikan maka bernilai ibadah. Mandi, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, mandi biasa.
Bila niatnya untuk ibadah, aku mandi supaya semangat ibadah, aku mandi niat untuk kuat dalam beribadah, aku mandi supaya harum badanku bertemu orang beriman, supaya mereka nyaman, maka dapat pahala, maka bernilai ibadah mandi kita tadi. Wajtahid alla tudkhil batnaka illa halalan. Bersungguh-sungguhlah, jangan engkau masukkan ke dalam perut engkau kecuali yang halal. Fa inna man akalal halala arba'ina yauman istanara qalbuh. Siapa orang yang makanannya 40 hari aja apabila halal, maka istanara qalbuh, hatinya bercahaya, hatinya terang, sehingga apabila hatinya terang, mudah dalam melaksanakan ibadat, kada pangoler beribadah, dan dinasihati mau menerima. Wajarat alaihi minhu yanabiul hikmah ala lisani. Kalau makanannya halal, keluar yang dari mulutnya itu kata-kata, kalimat-kalimat yang bagus, yang penuh hikmah. Bijaksana perkataannya, bijaksana pendapatnya. Kenapa? Makanannya dari yang halal. Keluar kalimat-kalimat hikmah dari mulutnya. Tapi kalau yang dimakannya yang haram, aduh, banyak keluar dari mulutnya itu yang haram juga. Ujar Abah Guru Sumpul Bahari, nang haram itu menarik kepada nang haram juga. Wa akramallahu bizuhdi fid dunya, dan Allah muliakan kepada orang itu apabila makanan yang halal dengan zuhud terhadap dunia, berpaling dari dunia menghadap Allah. Wa safat sariratu, bersih sirnya, wa hasunat muamalatuh ma'a rabbih, dan bagus muamalahnya kepada Tuhannya, bagus hubungan dengan Allah. Wa man akalal haram syubhat kana 'ala didi min dzalik kullih. Barang siapa makanannya haram atau syubhat, maka sebaliknya hatinya menjadi gelap. Kalau hatinya gelap, koler beribadah. Kalau hatinya gelap, bawaannya kepada meninggalkan kewajiban, bawaannya kepada yang haram. Barang siapa makanannya halal, maka ataat jawarihu, badannya ini, anggota tubuhnya itu memperbuat kebaikan, menghendaki kada menghendaki, maka bawaannya untuk kebaikan aja. Makanannya halal, karena halal ini menarik kepada yang baik. Nah, barang siapa yang makanannya haram, maka asot jawarihu, ini badannya ini maksiat, pandangannya maksiat, telinganya maksiat, ucapannya maksiat, nanti gawinya dosa. Kenapa? Makanannya haram. Yang haram itu menggerakkan di dalam perutnya. Makanan yang haram jadi darah daging, sehingga jadi menyebar ke seluruh badannya. Nah, itu menarik kepada yang haram. Kullu lahmin nabata min haram au min suhtin fannaru aula bih. Setiap darah daging yang sumbernya dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama dengannya. Biasanya orang yang makanannya itu haram, itu malas beribadah, meninggalkan ibadah. Itu biasanya gitu. Seandainya dibawanya beribadah juga, kawa karasinya beribadah, maka ibadahnya itu
kada diterima. Nah, ada kena nang digawinya itu merusak ibadah, seperti di dalam hatinya kada ikhlas dalam beramal, riya ketika beramal, minta puji, minta lihat, macam-macam niatnya daripada dunia. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya dari yang halal. Wa iyyaka wal ittisa' fil akli wa kathrati syabab fa innahu minal halal mabda'u kulli syarrin. Nan. Wa iyyaka wal ittisa' fil akli, hindarilah bermewah-mewah dalam makanan. Wa kasratis syabab, dan terlalu kenyang. Fa innahu minal halal mabda'u kulli syarrin. Itu yang kenyang benar tadi, walaupun dari halal, itu mabda', permulaan daripada kejahatan. Wa min afatihi al-qaswatul qalbi. Kemudian di antara buruknya makan itu terlalu kenyang, qaswatul qalbi, menjadikan hati keras, pangarasan hati, lalu kada menerima nasihat, lalu malas beribadah. Mahapa kada tapi dapat. Kenapa? Perutnya kenyang. Nah, wafasadul fitnah, dan mengurangi kecerdasan. Wataswisul fikrah, dan membuat pikiran kacau. Wal kasal anil ibadah. Yang beratnya lagi adalah malas beribadah, sehingga meninggalkan nang wajib. Jangankan menggawi nang sunnah, nang wajib saja tertinggal. Kenapa? Sebab padahal makanannya halal, terlalu banyak, terlalu kenyang. Wasabilul iqtisad fil akli an tamsika 'anit ta'am wa anta tashtahi wa la tunawiluhu hatta tashtahihi bi syahwatin sadiqah. Jalannya sederhana pada makanan itu, bahwa engkau berhenti daripada makanan, wa anta tashtahi, ketika engkau masih menginginkan lagi, berhenti makan ketika sudah hendak menambah pulang. Nah, di situ berhenti makan. Dan jangan makan engkau kecuali engkau menginginkan hendak makan, bujur-bujur hendak makan. Walamatu silki syahwa an tashtahi kullat ta'am. Bagaimana kita mengetahui kita ini hendak benarkah makan? Caranya yaitu apabila kita menginginkan apa nang di hadapan kita, semua makan itu hendak kita makan. Nah, berarti mulai hendak badar itu makan. Nah, di situ kita makan. Jadi makan itu ketika lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang. Wah, ini bagi yang terbiasa sulit banget. Makan terus, apa aja dimakan, kacang dan dimakan, kemudian kena bakso makan, kena makan pulang nasi. Wa idza syaribtal ma' famassahu wa la ta'ibhu. Apabila engkau minum, maka teguklah, wala ta'ibhu, perlahan. Washrab fi salasati anfasin. Minum, kemudian bernapas 3 kali. Jangan bernapas di dalam gelas. Wala tanafas fil ina. Jangan bernapas di dalam gelas atau tempat air minum kita.
Minum dulu, kemudian berhenti, di situ kita mengambil napas. Wala tashrab min sulumatih, dan jangan minum dari gelas yang retak. Wala tashrab wa anta qaimun, dan jangan engkau minum ketika engkau masih berdiri. Jadi sunnahnya minum itu duduk. Bila berdiri hukumnya makruh. Lalu ada riwayat hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Pernah. Pernah ini kan jarang-jarang. Ya mungkin sekali dua kali terlihat oleh sahabat Rasulullah minum berdiri. Itu kata ulama bukan mensunahkan itu, tapi menunjukkan bahwasanya minum berdiri itu hukumnya boleh. Boleh. Itu menunjukkan hukum aja. Bahwasanya minum berdiri boleh, bukan sunnah. Yang sunnahnya adalah duduk. Supaya kada disangka minum berduduk itu wajib. Wala min famis saqa fa illam tajid inaan fashrab ala yadika wa qul ba'da syurbi. Nah, apabila engkau ingin minum, ternyata gelasnya tidak ada, jirat saja ada. Nah, jangan minum dari dapat dari mulut jirat itu. Jangan minum dari situ. Gelasnya guru ya, pada dah. Nah, di sini fa illam tajid inaan fashrab ala yadika. Nah, ambil jirat tadi, bila kada ada menemukan gelas, kemudian tuangkan di tangan kita. Ini tangan, mestilah tangan kanan. Tuangkan di tangan, kemudian kita minum dari tangan. Kemudian setelah minum baca alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmati wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Kemudian wa idza ataita ahlak. Kemudian insyaallah nanti adab-adab ketika berhubungan dengan istri. Itu hubungan jima. Nah, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan akhlak. Semua yang ada pada Rasulullah itu menjadi ikutan. Apa yang digawi Rasulullah hukumnya sunnah. Cara makan beliau, kemudian minum beliau, berpakaiannya, makanannya. Kemudian wa idza ataita ahlak faqul wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan seluruh dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, Islam sempurna, masuk surga tanpa hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabi salafun salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dini Islam wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.